Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Sikap lu kayak anak kecil, Mas. Pura-pura benci sama Zahra, tapi di belakang ngajakin Zahra jalan. Lu ngomong hati-hati lo, Man ya. Apa? Anak itu makin besar kepala. Iya loh, Mah. Makanya udah paling bener deh. Kita cari cara untuk mengusir dia dari sini. Mah, kalau perlu, kita bunuh aja tuh anak, Mah. Ada banyak hal yang gampang dan jelas terlihat, Zahra. Tapi kamu nggak ngerti juga. Kalau soal itu aja nggak ngerti, apalagi soal perusahaan. Kok jadi aneh ya? Kenapa si Arman jadi ikut-ikutan punya pikiran jet kayak gitu ya? Sarah juga bingung, Mas. Kok bisa ya Arman punya pikiran kayak gitu? Padahal Zara tuh tahu banget loh sifatnya Arman gimana. Kayaknya nggak mungkin deh Arman tuh bisa mikir kayak gitu, Mas. Pasti nih ada sesuatu nih yang lagi ngeganggu pikirannya Arman nih, Mas. Lama banget nih anak. Wudhu? Apa tidur? Antri. Adem euy, tenggorokan euy. Antri juga. Idem. Antri. Lama banget sih. Kacau nih orang. Nggak keluar-keluar. Udah, susulin aja, udah kelamaan nunggu nih. Iya deh. Saya sulit. Gila ya. Ternyata cuma Kucing? kucing. Situ kucing karong. Kura-kura ninja? Ah, kumur-kumur doang. Siapa bilang yang kumur-kumur? Ini wudhu. Saya cuma wudhunya husu, nggak kayak si bapak. Saya belum pernah dengar ada wudhu yang kusuk di mana-mana. Kalau wudhu itu asal syarat sama rukunnya benar,
Terus niatnya benar, oh, udah sah. Nah, kalau sholat baru kusuk. Bapak yang ngajinya kurang. Itu kali yang salah ngaji, salah berguru. Emang saya ngepet? Kali Ya namanya kumur-kumur, emang puasanya batal? ada yang ketelan kan? Ngaku. Sedikit Dikit. Batal puasanya. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Allah tahu. Oh, so tahu ah. Woi, gantian euy. Aduh, keburu habis nih. Iya. Sabar. Tahu ah. Buruan. Buru aja lama. Biar Abdul. Nah, ketahuan si Bapak minum. Tuh kan, ketelan juga deh tuh. Makanya Pak, jangan suka marahin saya. Kalau mau minum, minum aja. Gara-gara lu sih. Kata aja Bapak haus ya. Hah? Biar banyak kan, Pak. Jujur ya, Dit. Aku bener-bener nggak nyangka bakalan ada kesalahpahaman seperti ini. Aku cuma cinta sama satu cewek. Dan dia adalah Zahra. Selama ini aku cuma nganggap kamu sebagai sahabat baik aku. Cuma ya karena aku gampang dekat sama orang, kamu jadi salah pengertian. Makanya aku minta maaf sama kamu ya. Tapi kenapa waktu itu kamu bilang sama Zahra kalau kamu nggak cinta sama dia? Tentang itu kamu juga salah paham, Dit. Aku cuma ngetes perasaannya Zahra doang. Aneh kan, Mas? Aku suka sama kamu. Kamu mencintai Zahra. Dan Zahra udah ngasih hatinya ke Mas Erwin. Bagus. Cerita cinta ini mainan hidup kita berempat. Aduh, Dit, udahlah. Kamu nggak usah berpikir macam-macam lagi. Aku tuh nggak cinta sama kamu. Kalau aja Zahra ngomong hal yang sama ke kamu, dia nggak mencintai kamu, gimana reaksi kamu? Jawab, Mas. Kalau Zahra nggak mencintai kamu, apa yang harus kamu lakuin? Aku pikir itu bukan urusan kamu. Percaya sama Tante. Tante akan bantu kamu habis-habisan. Tante akan pastikan kamu akan jadi istrinya Erwin. Udah lama kamu nggak kesini. Sibuk kuliah? Enggak, Tante. Cuma Apa? rasanya berat banget buat Syarita untuk datang lagi ke sini, Tante. Loh, kok gitu? Kenapa? Apa sambutan Tante kurang menyenangkan? Enggak, Tante. Bukan itu permasalahannya. Tante sama Om itu baik banget sama Syarita. Tapi Erwin, Tante. Sepertinya Erwin itu nggak menginginkan Syarita untuk datang lagi ke sini, Tante. Siapa bilang? Malah kalau kamu lama nggak datang sini, Erwin suka nanyain kok. Tante itu jangan menghibur Syarita. Syarita tahu kok. Erwin itu nggak mencintai Syarita. Karena Erwin udah mencintai gadis lain kan, Tante? Nggak benar itu. Tante tidak akan mengizinkan Erwin untuk mencintai gadis yang lain. Di hati Tante hanya ada kamu. Hanya kamu satu-satunya calon mantu Tante. Sarita, kamu masih cinta Erwin kan? Masih, Tante. Syarita masih sangat mencintai Erwin. Karena di dalam hati Syarita cuma ada Erwin seorang, Tante. Percaya sama Tante. Tante akan bantu kamu habis-habisan. Tante akan pastikan kamu akan jadi istrinya Erwin.
Mbak mau bilang makasih sama kamu. Soal apa, Mbak? Soalan tadi, yang soal kamu ngedukung usulannya Mbak. Mbak salut tuh sama pikiran kamu, Man. Kamu tuh soal kayak pemikiran tuh sangat maju. Dan kamu itu bakal jadi pebisnis yang sangat ulung loh, Man. Mbak dulu pernah baca, salah satu tips-tips untuk bisa jadi pebisnis yang sangat bagus. Kamu licik-licik dikit gak apa-apa, Man. Yang penting itu malah bisa datengin untung buat kamu. Aku benar-benar nggak ngerti apa sih maksud tuh anak. Jelas-jelas kita punya alasan yang kuat dan tujuan yang baik. Kenapa dia nantang? Dia nggak ngerti apa kalau keselamatan orang-orang yang tinggal di apartemen itu harus diutamakan. Zara ngerti, Mas. Tapi Mas jangan ngadepin ini semua dengan marah-marah gini dong. Gimana dong, Ra? Kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan akibat ketidakjujuran kita dalam berbisnis, gimana tanggung jawab kita terhadap Allah nanti, Ra? Gue harus ngomong sama dia. Tunggu, Mas. Arman itu sama aja seperti Mas. Lagi sama-sama emosian. Asal Mas tahu nih ya, kemarahan itu nggak bisa dilawan sama kemarahan juga, Mas. Ini kan juga lagi bulan puasa. Seharusnya Mas Erwin tuh lebih bisa menahan diri. Kan sayang puasanya Mas Erwin kalau misalnya ngadepin masalah kayak gini aja harus dengan marah-marah. Terus aku harus mesti gimana, Ra? Aku harus ikut-ikutan pendapat dia yang nggak jelas hanya gara-gara dia marah sama aku. Tenang, Mas. Mas itu kan lebih dewasa daripada Arman. Sebagai kakak harusnya Mas Erwin itu ngomong dia. Kalau misalnya Zara boleh usul nih, Mas ya, mendingan Mas Erwin ngomong empat mata aja sama dia. Gimana kayak gitu? Terus nanya gitu ke Arman, apa sih yang buat dia marah-marah sama Mas Erwin? Nah, kalau misalnya Mas udah terbuka sama dia, insya Allah, Mas, dia juga bakal terbuka sama Mas. Nia, Kok kamu pulang cepat? Iya, Mah. Soal ada sesuatu yang Tania pengen bahas sama Mama. Soal apa? Ya si tikus jelek, Mah, apalagi. Anak kampung itu sudah mulai bikin masalah di kantor. Ya ampun, Mah, dari pertama juga udah. Dia kan emang biang kerok, Mah. Mah, tahu nggak sih? Sesuatu yang sangat kita khawatirin, akhirnya kejadian juga loh, Mah. Maksudnya? Itu, si Erwin sama Arman tadi berantem. Gara-gara apa lagi kalau bukan gara-gara si tikus itu, Mah. Itu juga kalau bukan karena Tania yang misalnya mereka, Mah. Aduh, asli deh udah nggak tahu kayak apa jadinya, Mam. Maksud kamu, kedua anak mama bertengkar, memperebutkan anak kampung itu? Ya nggak gitu juga sih ya, Maya. Jadi tadi di ruang meeting, Erwin sama Arman tuh lagi beda pendapat. Cuman Tania yakin tuh pasti gara-gara si tikus itu, Mah. Dia udah pengaruh sana, pengaruh sini. Jadi kan akhirnya si Arman sama Erwin tuh terpaksa harus sampai ribut gitu, Mah. Kurang ajar sekali anak itu. Dari awal, mama udah nggak suka anak itu ada di sini. Tapi papa maksa terus. Sekarang mama harus telepon papa. Mama harus menyadarkan dia. Aduh, Mah, percuma kalau sama papa sih. Erwin sama Arman aja udah pengaruh kan? Nggak bisa. Keluarga ini dalam bahaya. Kali ini, papa harus dengar. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa, Ma? Ini soal penting, Pak. Soal penting apa, Ma? Soal anak kampung itu, Pak. Kali ini, papa harus cepat mengambil tindakan. Ini Mama ngawur nih. Ada apa lagi sih, Ma? Kenapa dia? Pak, papa jangan pura-pura nggak tahu deh. Tadi Erwin sama Arman bertengkar kan di ruang meeting gara-gara anak kampung itu. Bertengkar? Mama ini yang bener aja, Ma. Di dalam rapat itu, orang bertengkar biasa, Ma. Lagi pula orang bertengkar itu kan beda pendapat, itu karunia Tuhan. Gimana sih Mama ini? Biasa apa, Pak? Selama ini, anak kita itu nggak pernah bertengkar. Ini... Ma, jangan ngawur, Ma. Lagi pula ini urusan kantor, Mama tidak perlu campur, ya? Pak, jangan selalu menganggap Mama bodoh, Pak. Yang bilang bodoh itu siapa, Ma? Tapi pikiran Mama itu yang sudah tertutup oleh pengaruh-pengaruh jahat. Ma, udahlah. Jangan campur urusan kantor, Ma. Mama urus urusan rumah aja lah.
Gimana? Dia bilang otak Mama sudah ketutup. Padahal sebaliknya. Otak Papa yang sudah ketutup sama pengaruh jahat anak kampung itu. Tuh kan, Ma. Tania juga bilang apa? Percuma kalau ngomong sama Papa. Mendingan ya, Ma ya. Kita berdua cari cara untuk ngusir si tikus itu, Ma, dari sini. Gitu. Masya Allah. Kenapa? Mau marah? Alhamdulillah, ku syukuri semua. Kita harus ngomong, Man. Ngomong aja, Ra. Biar aku yang dengar. Ya nggak bisa gitu dong, Man. Kita tuh harus tukar pikiran, pakai otak yang sehat. Kamu kira pikiran aku kotor apa? Ya bukan gitu, Man. Ini masalah meeting tadi. Zara benar-benar nggak nyangka kalau kamu ternyata setuju sama usulannya Mbak Tania. Malahan tadi Zara nganggep itu semua bukan kamu yang ngomong. Arman yang Zara kenal nggak seperti Arman yang tadi. Zara mohon, Man. Coba kamu pikirin lagi pendapat kamu tadi. Masalahnya gini, Man. Akan ada 100 keluarga yang tinggal di apartemen itu. Dan dosa besar kalau misalnya kita buat kecurangan sampai mereka jadi celaka. Kalau sampai itu semua terjadi, kamu nggak bakal bisa jawab di depan Allah di hari kiamat nanti. Pikirin itu, Man. Papa tadi mendapat laporan dari Mama kalau kalian bertengkar gara-gara Zahra. Nah, sekarang biar semuanya jelas. Apa benar kalian tadi bertengkar? Enggak kok, Pak. Kita nggak kenapa-napa kok. Zahra? Iya, Om. Tadi kita bertiga nggak ada masalah apa-apa kok. Ya, cuman kesalahpahaman aja. Ya kan, Man? Tadi kita memang ada masalah, Pak. Masalah apa? Masalah yang di tempat meeting tadi, Pak. Tentang beda pendapat soal campuran semen dan pasir untuk proyek pembangunan apartemen. Setelah aku pikir-pikir, aku setuju sama pendapatnya Mas Erwin dan Zahra. Aku nggak mau curang, Pak, dengan memanipulasi campuran semen dan pasir. Karena selain berisiko membuat bangunan cepat roboh dan mencelakakan orang banyak, kita juga mempertaruhkan nama perusahaan kita, Pak. Kalau gitu, Papa sependapat dengan kalian. Jelaskan, Ma? Ya udah. Kalau gitu, tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Ya, Papa juga udah ngantuk. Ma, tidur yuk. Kadang kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kecuali itu semua kehendak dari Allah. Ya kan, Mbak? Assalamualaikum. Man, makasih ya. Gua nggak nyangka, Man. Tiba-tiba lo mau berubah pikiran kayak gini. Itu semua sama sekali nggak ada hubungannya sama lo, Mas. Jadi lo ngerasa masih ada masalah sama gua dong?
Man, kalau lo ada masalah sama gua, cerita sama gua, Man. Daripada masalah ini malah ngerusak hubungan kita, mendingan kita selesain, Man. Tapi lo janji, Man, lo harus cerita sama gua. Kalau lo nggak cerita, gimana gua tahu masalahnya? Ayolah, Man. Jangan bete gitu ah. Gua bingung, Man, kalau lo tiba-tiba berubah kayak gini. Gua rasa sih jauh begitu, Mas. Kita harus ngomong. Nah, gitu dong. Itu baru namanya adik gue. Ya dah, kita sekarang cari tempat yang enak buat ngobrol. Oke? Yuk. Masya Allah. Kenapa? Mau marah? Astagfirullah, Mbak. Mbak kok gitu sih? Harusnya Mbak Tania itu minta maaf. Sama kamu? Asal kamu tahu ya, tadi saya itu sengaja. Dan itu peringatan buat kamu. Kalau kamu masih berani gangguin saya dan keluarga saya, kamu akan dapetin sesuatu yang jauh lebih besar daripada kayak gitu doang. Camkan itu. Emangnya lo minta apa, Man? Zara, Mas. Tolong, Mas. Lu kasih dia ke gua. Gue cinta banget sama dia, Mas. Sekarang lo bisa cerita sama gue. Apa masalah lo yang bikin lo ngeganja selama ini? Katanya lo mau cerita, kenapa lo diem aja, Man? Kalau lo nggak cerita, gimana gue tahu masalah lo? Jadi, lu mau ngabulin apapun permintaan gua, Mas. Man, gue sayang sama lo, Man. Apapun yang lo minta bakal gue kasih, Man. Bahkan kalau lo minta gue pergi ke ujung dunia sekalipun, bakal gue kabulin, Man. Enggak, Mas, enggak. Lu nggak usah pergi jauh-jauh. Yang gue minta ada di rumah kita sendiri, Mas. Emangnya lo minta apa, Man? Zara, Mas. Tolong, Mas. Lu kasih dia ke gua. Gue cinta banget sama dia, Mas. Kenapa, Mas? Lu kan tadi udah janji sama gua. Lu mau ngabulin apapun permintaan gua. Mas Erwin. Mas! Kenapa masih diam? Lu kan pernah bilang ke gua kalau lu nggak suka sama dia. Harusnya lu nggak usah keberatan dong. Gue minta dia dari lu. Iya, Man. Gue nggak nyangka aja kalau yang lo minta itu Zara, Man. Jadi lo jatuh cinta sama dia, Man. Lu keberatan, Mas? Enggak, Man. Tapi apa hak gua, Man, kalau ngasih dia ke lo, Man? Apa hak gua, Man? Berarti lu nelan ludah lu sendiri, Mas. Man, bukan kayak gitu masalahnya. Apa hak gua ngasih Zara ke lo? Dia bukan siapa-siapa gua, Man. Lu tuh bego apa pura-pura bego sih, Mas? Dari dulu gue tanyain, dari awal Zara masuk ke rumah sampai sekarang, gue berkali-kali nanya ke lo, lu suka nggak sama dia? Lu masih ingat kan? Lu suka sama Zara ya? Ngomong apa sih lo? Oh, nggak usah pura-pura deh. Gue lihat ada cinta di mata lo. Hah? Di mata gua ada cinta. Mata lo tuh nggak beres, periksa ke dokter sana. Bikin gosip murahan aja lo. Gosip ini fakta, Mas. Dan rumah ini bakalan heboh kalau tahu apa yang lo lakuin sama Zara. Mana mungkin gua suka sama cewek yang norak, kampungan, nggak punya aturan, nggak punya sopan santun kayak dia. Hati-hati ya, Mas, kalau ngomong.
Emangnya Mas pikir Zahra tuh suka apa sama Mas Erwin? Enggak. Orang cowok sombong belagu kayak Mas Erwin aja sok-sokan. Dengar ya Mas, di mata Allah itu yang namanya kampungan sama gembel itu bukan dosa. Yang dosa itu justru yang sombong sama belagu kayak Mas Erwin. Kok lo marah gitu sih? Kan gue ngomong apa adanya. Ya Zahra juga ngomongnya sebenarnya. Mas mau dengar? Sebenarnya Mas Erwin itu cowok yang gak punya harga diri. Dan di dunia ini, Mas Erwin tuh satu-satunya cowok yang paling keras kepala. Kalau misalnya semua cowok udah pada nikah nih Mas, terus Mas Erwin sendiri yang lajang, Zahra juga gak akan mau nikah sama Mas Erwin. Keselin banget tuh anak. Lo sih man, macam-macam segala sih lo. Loh Mas, kok nyalain gue sih? Orang gue cuma bercanda. Ya, gara-gara lo dia jadi marah sama gue. Udahlah Mas, nggak usah khawatir. Gue tau kok gimana caranya bikin hati dia lunak dan senyum lagi. Tapi beneran kan, lu nggak suka sama dia? Apaan sih lo? Lu masih ingat kan Mas? Dulu, gue nanya sama lu. Dan lu jawab, enggak. Nggak mungkin gue jatuh cinta sama cewek yang nggak punya sopan santun. Kampungan, norak. Jadi, kenapa sekarang perasaan lu berubah? Jadi Arman benar-benar mencintai Zahra. Gue harus berbesar hati dalam situasi ini. Gue udah pernah kehilangan cinta pertama gue. Tapi Arman, dia nggak boleh ngalamin nasib seperti gue. Dia harus dapetin cinta pertamanya. Gue akan berkorban untuk kebahagiaan dia. Sorry man, gue nggak tahu kalau lo punya perasaan sama Zahra. Tapi suatu hal yang harus gue ulang, man. Gue nggak suka sama Zahra, man. Gue janji, man, gue nggak akan deket lagi sama dia, man. Lo bahagia sama Zahra, itu bikin gue bahagia juga, man. Thank you, Mas. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk melupakan cinta baruku ini, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang ikhlas, ya Allah. Sehingga aku bisa menerima kebahagiaan adikku, ya Allah. Mudah-mudahan Mas Erwin menepati janjinya. Dan gue nggak boleh nih menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya Allah, berikanlah jalan untuk mendapatkan Zahra ya Allah. Karena cuma dia satu-satunya gadis yang aku cintai ya Allah. Yes. Mas Erwin! Mas Erwin! Mas Erwin, tungguin! Mas Erwin! Mas Erwin, Mas Erwin! Bukain dong! Bukain dong, Mas Erwin! Udah, kamu ikut Arman aja. Aku mau ke dokter dulu. Nggak apa-apa, Zahra ikut aja. Jangan, aku mungkin sampai siang. Emangnya Mas Erwin sakit apaan sih? Jalan, Sep. Lah, Neng Zahra nggak ada ikut? Jalan. Iya, Mas. Mas! Ini gimana? Mas! Loh, Mas Erwin! Mas Erwin!
Woi. Astagfirullahaladzim. Jangan bengong, nanti kesambet loh. Mas Erwin tuh nyebelin banget ya, Man. Udah tahu Zara buru-buru malah ditinggalin. Yaudah, kamu tenang aja. Nggak usah marah-marah kayak begitu, ya. Kan ada aku di sini. Yuk, bareng aku aja. Ayo. Mas! Tunggu! Ikut! Aduh, ya ampun! Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Maaf, saya... Sa apa? Sayur? Punya mata nggak? Hati-hati kau jalan tuh semua jadi berantakan. Saya nggak sengaja, Mbak. Ngomong aja nggak bener. Biar saya bantu. Sini. Dasar gila. Sana. Ya, ada-ada aja sih. Pak Anwar, enak ya. Pagi-pagi udah dapat sarapan. Assalamualaikum. Yuk. Kamu tuh jahat banget ya, Man. Udah tau orang kesakitan mah diledekin. Bodoh! Cumi. Dadah, yuk. Mas, kita mau ke dokter mana nih? Kita langsung ke kantor aja, Sep. Lah, katanya mau ke dokter dulu. Kalau tahu gitu, Neng Zahra diajak aja sekalian. Lo bawel banget ya. Gue bilang terus ya terus. Iya, Mas, iya. Tumben, tiba-tiba galak kayak gini. Saya jadi pusing, Zara, kamu kenapa? Kok mukanya bete banget sih? Mas Erwin tuh nyebelin banget ya, Man. Masa Zara mau ikut aja nggak boleh? Yaudah, kamu tenang aja sekarang. Nggak usah terlalu dipikirin. Sekarang kamu kan udah bareng sama aku, jadi ya pasti nyampe dong sampai kantor, ya? Ya iya, tapi harusnya caranya dia jangan kayak gitu dong. Nih ya, Zara pas nyamperin dia langsung tutup pintu. Zara pikir dia bercanda, pokoknya serius. Kayaknya Mas Erwin menepati janjinya nih. Pokoknya gue harus segera menemukan cara supaya Zara bisa jatuh cinta ke gue. Dia seneng dapat pacar baru, aku seneng dapat... Apa? Aku seneng dapat kamu, Ra. Dia kok udah nyampe duluan sih? Katanya mau ke dokter. Wah, Mas Erwin udah mulai bohong nih. Ra, mungkin Mas Erwin lagi pengen sendirian. Kalau aku pikir-pikir sih, Mas Erwin itu lagi butuh pacar baru, Ra. Mendingan sekarang ini kita cariin Mas Erwin pacar yang baik, terus yang cantik buat dia. Biar dia nggak bete lagi. Zara serius, Man. Ya ampun, Ra. Jangan marah-marah dong. Aku juga serius. Maksudnya, Mas Erwin kita cariin pacar baru. Biar dia senang. Biar dia sama aku senang. Jadi, dia senang dapat pacar baru. Aku senang dapat... Apa? Aku senang dapat kamu, Ra. Jadi, yuk. Zara. Mas Erwin. Mas Erwin kok ngebohongin Zara sih? Maksud kamu apa, Ra? Pakai nanya maksudnya apa lagi? Tadi kan Mas Erwin ya, Zara nanya sama Mas Erwin. Mas Erwin itu kenapa sih ngebohongin Zara? Emang kurang jelas ya pertanyaannya?
Mas, kalau emang Mas nggak suka Zara ikut di mobil Mas, Zara nggak masalah kok. Nggak usah pakai acara bohong segala, ngomong mau ke dokter, kemana gitu. Denger ya, Ra. Aku mau ke dokter kayak mau kemana kayak itu urusan aku, Ra. Kamu nggak berhak campur, Ra. Aku nggak suka. Mas Erwin kok ngebentak Zahra sih? Emang kenapa? Dari dulu juga aku nggak suka deket-deket sama kamu. Tapi kan Mas... Tapi apa, Ra? Yang kemarin-kemarin itu anggap aja nggak ada, Ra. Aku baik sama kamu itu cuma pura-pura. Sekarang gue makin yakin Mas Erwin memang menepati janjinya. Mas Erwin jahat. Jangan main-main sama perasaan Zara. Tolong Mas jelasin semua ini dengan jujur. Zara udah bosan nih bohongin terus kayak gini. Papa mau tanya, pikiran kamu itu kamu taruh di mana sih? Lagi di mana pikiran kamu? Buat apa Papa sekolahin kamu jauh-jauh ke Amrik kalau kamu tetap bodoh seperti ini? Kamu kan sudah mengambil Zara dari Erwin. Dan Erwin, dia juga pasti akan ngambil sesuatu dari kamu. Kamu akan jadi nyonya besar. Kamu bisa ngelakukan apa saja sesuka kamu. Termasuk pada anak gembel itu.